Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Saudara-saudara kaum muslimin wa muslimat, para pencinta ilmu dan juga para pencinta dakwah yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, hidayah Islam, kesehatan dan kesempatan serta usia yang panjang. Mudah-mudahan semua fasilitas-fasilitas itu menjadi sarana media dalam rangka selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita jadikan semua nikmat dan fasilitas nikmat itu justru membuat kita semakin jauh dari Allah. Pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan masuk pada kitab tafsir Yasin, ya, yang kita kenal dengan kitab tafsir surat Yasin, ya. Al-Mu'allif wal Musannif Syekh Hamami Zadah rahimallahu ta'ala, amin ya rabbal alamin. Untuk kesempurnaan majlis kita, mari kita membaca Fatihah Ummul Kitab. Kita khususkan kepada musannif hadal kitab Syekh Hamami Zadah, dan juga kepada guru-guru kita dan orang-orang tua kita serta saudara-saudara kita. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Al-hadihin ya wa likulli niyati salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Musannif hadal kitab memulai karangannya dengan menyebut nama Allah dengan kalimat basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Karena kebaikan jikalau tidak dimulai dengan nama Allah, terutama dengan basmalah, maka tentunya akan putus dari keberkahannya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Wal Qur'anil Hakim, dan demi Qur'an Al-Hakim yang penuh dengan hikmah. Innaka, sesungguhnya engkau ya Muhammad, laminal mursalin, yaitu termasuk dari golongan para rasul. Pada ayat pertama dan kedua ini sering kita baca, ya, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, di mana Allah, ya, menggunakan wawunya waw qasam, yaitu sumpah demi Quran yang penuh dengan hikmah. Jadi jangan ragu kita dengan Quran dan isi yang ada pada Quran, ya. Bahkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Ya, inilah kitab, inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, hudan, sebagai petunjuk lil muttaqin. Jadi Quran yang Allah turunkan bukan hanya sebagai hudal linas, juga sebagai hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Quran ini, kata Allah, itu penuh dengan hikmah, ya. Wal Qur'anil Hakim, demi Quran yang penuh dengan hikmah. Innaka laminal mursalin, sungguhnya kamu ya Muhammad itu adalah golongan dari para rasul. Jadi
Allah yang langsung mengangkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang-orang kafir Quraisy ketika itu tidak ada yang mengakui kenabian Rasul juga kerasulan Nabi. Hadhihi suratu makiyatun. Ya. Surat Yasin ini adalah surat golongan surat makiyah. Ya, surat makiyah artinya surat yang diturunkan di kota Mekah, makiyah. Kalau surat yang diturunkan di kota Madinah namanya surat Madaniyah. Apa sebab dari surat Yasin ini Allah turunkan? Karena setiap surat yang Allah turunkan itu pasti memiliki alasan. Memiliki sebab diturunkannya surat tersebut. Namanya asbabun nuzul, ya. Sababun nuzuliha innal kufaro. Sebab diturunkannya surat Yasin, innal kufaro, sesungguhnya orang-orang kafir ketika itu, qalu, mereka berkata, inna Muhammadan laisa bin nabiyyin wala mursalin. Jadi orang-orang kafir itu tidak sepakat bahwa Muhammad itu sebagai nabi dan juga rasul. Bahkan tidak mengakui Muhammad itu sebagai nabi dan juga sebagai rasul, walaupun ciri-ciri kenabiannya sudah lengkap, walaupun ciri-ciri kerasulan itu sudah lengkap. Ya, orang-orang kafir ini melihat kebenaran tapi tidak mengakui kebenaran. Jadi mereka tahu ini siapa Muhammad nih. Ada keistimewaan tersendiri, ada ciri-ciri kenabian, ada ciri-ciri kerasulan. Karena orang-orang kafir ini sombong, egois, tidak mengakui kebenaran. Walaupun tahu itu benar, mereka tidak mengakui. Ini ya ciri-ciri orang kafir. Mereka tidak mau dan gengsi untuk mengakui kebenaran. Jadi anggapan orang-orang kafir ketika itu, qalu inna Muhammadan laisa bin nabiyyin wala mursalin. Muhammad itu bukan nabi dan juga bukan seorang rasul. Jadi tidak diakui oleh mereka Muhammad sebagai nabi, Muhammad sebagai rasul itu tidak diakui. Bal huwa yatimun Abi Thalib. Mereka hanya tahu bahwa Muhammad itu adalah yatim, ya, yang diurus oleh pamannya Abu Thalib, ya. Jadi tahu masa kecilnya Muhammad itu siapa, ya. Tidak pernah menghargai Muhammad sebagai nabi apalagi sebagai rasul, ya. Mereka gengsi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai tidak mengakui bahwa Muhammad adalah nabi dan juga Muhammad sebagai rasul. Kenapa mereka menganggap Muhammad ini bukan nabi? Mereka menganggap Nabi Muhammad itu bukan rasul. Wa madzahaba ilal maktab. Karena dianggap oleh mereka Muhammad ini enggak pernah ke maktab. Ya, enggak pernah yang namanya ke perpustakaan, ya, enggak pernah melihat Muhammad ini sibuk dengan belajar ilmu. Wa mata'allamal ilma, dan tidak pernah belajar ilmu. Ya. Minal muallimi, dari seorang guru. Jadi nggak pernah melihat. Mereka tidak tahu Muhammad itu, yang mereka kenal seorang yatim yang diurus oleh Abi Thalib. Mereka tahunya Muhammad itu seorang pengembala domba, melak kambing dan pedagang. Karena turunan dari ke atas Rasulullah ini pedagang. Dari ayahnya Abdul Muthalib pakainya ini pedagang. Wa ma ta'alamal ilma, Nabi Muhammad enggak pernah belajar. Makanya kita kenal Muhammad itu Nabiyil Ummi, ya. Pakai Pak Yasiru Nabiyan. Mereka menganggap bagaimana Muhammad jadi seorang nabi. Ini mustahil, ya. Enggak belajar, enggak pernah ke maktab, tapi kok jadi nabi. Ya, seperti itulah anggapan mereka ini. Fakanal kufar musrina fi inkarihim. Ya, jadi orang kafir ini mengingkari, ya, mengingkari kenabian kerasulan Muhammad. Faradallahu ta'ala qaulal kufar, maka Allah membalas ucapan-ucapan orang kufar tadi, anggapan-anggapan orang kafir tadi. Allah kembalikan atau Allah balas qaulal kufar wa anzala hadhihi surata,
dan Allah turunkan ini surat. Jadi surat Yasin ini diturunkan oleh Allah dalam rangka menangkal ya bahwa anggapan mereka salah. Muhammad ini adalah sebagai nabi ya, langsung diangkat oleh Allah, dan sebagai rasul Allah yang menetapkan innaka laminal mursalin. Wa syahida bidzatihi, dan Allah menjadi saksi, bersyahadat atau bersaksi Allah bidzatihi dengan zatnya Allah al-jalil anu maha agung, ala risalatihi atas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nubuwatihi dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berfirman Allah, ya Muhammad, ya hai Muhammad, ya in ankaral kufaru risalataka fala tagtam, apabila orang-orang kafir itu mengingkari ya kerasulan kamu ya Muhammad, kata Allah, fala tagtam, jangan khawatir, don't worry, kata Allah, jangan khawatir ya Muhammad, bidzalika, atas keingkaran mereka tadi. Ana ushidu, saya yang akan jadi saksi. Allah langsung menjadi saksi, innaka laminal mursalin, sesungguhnya kamu ya Muhammad adalah golongan orang-orang dari golongan para rasul. Balama kanat hadihi suratu dalatan wa syahidatan ala risalatihi, dengan turunnya ya surat Yasin ini maka menjadi dalah ya, petunjuk ya, menjadi dalil ya, menjadi petunjuk atau menjadi pegangan, wa syahidatan ya, nuduhkan atau menunjukkan ara risalatihi atas kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau menjadi bukti ya Muhammad itu sebagai nabi dan rasul dengan diturunkannya surat Yasin ya. Surat Yasin ini dokumen Allah mengangkat Muhammad sebagai nabi dan rasul. Makanya sering kita baca ini dokumen Allah yang sangat luar biasa, mengingatkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat dari manusia biasa menjadi manusia luar biasa. Fala jaroma annaha sorot qalbal Qur'an ya. Fala jaroma annaha, yang mang-mang ya. Fala jaroma, jangan mang-mang, jangan ragu-ragu. Annaha sorot qalbal Qur'an, bahwasanya surat Yasin ini menjadi jantungnya Al-Qur'an, menjadi hatinya Al-Quran. Sorot qalbal Qur'ani, menjadi qalbul Qur'an. Kama qala alaihi salam, seperti halnya di mana baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli syai'in qalban, sesungguhnya tiap-tiap sesuatu memiliki qalban, memiliki hati, wa qalbul Qur'ani Yasin ya. Dan kata Nabi ya, hatinya atau jantungnya Al-Quran itu adalah surat Yasin. Wa man qara'aha kataballahu lahu qira'atal Qur'ani asyara maratin. Dilanjutkan oleh baginda Rasul, wa man qara'aha, barang siapa yang membacanya, membaca surat Yasin maksudnya, kataballahu, maka Allah akan menuliskan baginya qira'atal Qur'ani asyara marat, seperti ibarat membaca Quran 10 kali. Woi, luar biasa. Ya, boro-boro. Apa boro-boro? Ya boro-boro baca Quran 10 kali ya. Satu kali aja ribet kita ya. Nggak ada waktu, sok sibuk kita ya. Ini membaca Yasin luar biasa, kata Nabi, pahalanya itu ibarat orang ya lahu qiraatal Quran asyara marat, membaca Al-Quran 10 kali. Wa kama qala alaihi salam, innallaha ta'ala qara'a surat Yasin wa Toha qabla ayyukhluqa as-samawati wal arda. Sesungguhnya Allah membaca dua surat, yaitu surat Yasin dan Toha. Allah membaca surat Yasin dan surat Toha ya, qabla ayyakhluqas samawati wal arda, sebelum diciptakannya langit dan bumi.
Jadi Allah membaca, kata Rasul ini, 2 surat ini luar biasa, dibaca sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bi alfa amin, ya, 1000 tahun palama sami'atil malaikah, maka ketika mendengar malaikat, ya, mendengar malaikat, ya, Al-Quran, qalu, maka berkata malaikat, ya, tuba li ummati Muhammadin, berbahagialah, gembira, beruntung umat Muhammad ini. Nazala alaihim hatani, Allah telah menurunkan kepada mereka, alaihim, kepada mereka, hatani, 2 surat. Hatani, yang datang kepada mereka, suratani, yaitu 2 surat. Ya, hatani suratani, datang 2 kepada mereka, suratani, yaitu 2 surat. Watuba, dan bahagialah, liman tahammala bihima, orang-orang yang mikul 2-duanya itu. Orang yang suka membaca, orang yang suka menghafal, orang suka mengamalkan, ya, membaca surat Yasin, ya. Masya Allah, ya, luar biasa, ya. Karena Allah menurunkan ini surat, yaitu untuk li ummati Muhammad, untuk umat Muhammad. Watuba li'al sinati tatakallama bihima, dan berbahagialah orang-orang yang lisannya ini berkata-kata dengan surat tadi, ya, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, sampai akhir. Begitupun surat Toha. Ya, jadi kita dianggap beruntung dan mendapatkan sesuatu kebahagiaan, kata para malaikat, jikalau kita mampu membaca dari 2 surat tadi, di antara surat Yasin dan surat Toha, yang Allah pernah baca sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Demikian hadirin, ya, pada pertemuan kali ini sebagai pembuka tafsir surat Yasin karangan Syekh Al-Alamah Musannif Syekh Hamami Zadah. Mudah-mudahan istiqomah, ya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.